Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal amali salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu, azan yallahu wa iyyakum. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita, masih membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pembahasan kita masuk ke pembahasan wakaf. Qala al-musannif Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun al-waqfu. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Wakaf itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Jaiz di sini artinya masyru', disyariatkan, dan nanti dijelaskan di syarah itu mustahab. An yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi wakaf itu disyariatkan atau dibolehkan dengan 3 syarat. Pertama, sesuatu yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat ma'a baqa'i ainihi, dan sesuatu yang diwakafkan itu haruslah tidak rusak barangnya ketika dimanfaatkan. Wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati', dan barang yang diwakafkan itu sasarannya kepada aslin mawjud, asal yang ada, dan cabang yang tidak terputus. Nanti ada penjelasannya di syarah. Wa an la yakuna fi mahdhurin, dan tidak boleh diwakafkan untuk hal-hal yang diharamkan syariat. Wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdil. Dan yang namanya harta yang diwakafkan itu harus sesuai apa yang dikatakan oleh si pewakaf, baik dari takdim, mendahulukan, atau takhir, mengakhirkan, atau taswiyah, menyamakan, atau tafdil, lebih mengutamakan. Ya. Bagaimana penjelasannya? Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-waqfu lughatan al-habsu. Jadi dalam pembahasan wakaf ada sekitar 5 pembahasan. Yang pertama tentu definisi wakaf itu apa. Yang kedua, apa hukum wakaf. Yang ketiga, rukunnya apa. Yang keempat, syarat. Dan yang kelima, hal-hal yang berkaitan dengan masalah wakaf. Masalah yang pertama, atau pembahasan kita yang pertama, tentu definisi wakaf. Apa itu wakaf? Secara bahasa, wakaf itu artinya al-habsu, menahan. Dan secara syariat atau secara istilah fikih, artinya habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i tasarrufi fihi ala an yusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Di sini ada 6 qaid, 6 pengikat, ya, 6 poin yang bisa kita jelaskan supaya kita memahami secara utuh apa itu definisi wakaf. Yang pertama, habsu malin muayyan. Mal muayyan, menahan harta tertentu. Maka di sini mengeluarkan harta yang mubham, yang tidak jelas. Seperti misalnya seseorang mengatakan,
aku wakafkan salah satu mobilku ini untuk pondok pesantren. Ada orang kaya punya mobil 2, lalu dia bilang ke pondok pesantren, aku wakafkan salah satu di antara 2 mobilku untuk pondok pesantren. Masalan, atau aku wakafkan salah satu tanahku untuk pondok pesantren, bla bla bla. Maka dia mengatakan salah satu di antara 2 harta tersebut ini mubham, nggak jelas. Harus ditunjuk yang mana yang mau diwakafkan. Apakah tanah yang ada di kota A atau tanah yang ada di kota B, mobil yang A atau mobil yang B. Harus muayyan, harus jelas mana yang diwakafkan. Tidak boleh mubham. Oke, itu yang pertama. Qabilun habsu malin muayyanin qabilin lin naqli. Yang kedua, wakaf adalah mewakafkan harta yang jelas, tertentu, spesifik, dan bisa dipindah tangankan, bisa berpindah kepemilikan. Yang dulunya milik si wakif, sekarang dipindah tangankan kepada orang lain. Ya, dipindah tangankan kepada orang lain pemanfaatannya. Maka sesuatu yang tidak bisa dipindah tangankan kepemilikannya atau manfaatnya, ya maka tidak bisa menjadi barang wakaf. Contohnya seperti contoh nih yang saya dengar dari Syekh Labib hafizahullah, itu mewakafkan janin. Aku wakafkan janin yang ada di perut sapi ini ya kepada si fulan misalnya. Janin ini kan nggak bisa dipisahkan dari induknya, kecuali kalau aku wakafkan sapi ini atau kuda ini untuk si fulan. Si kuda itu kan punya, dia lagi hamil misalnya, maka boleh, karena yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, sebagaimana yang sudah kita singgung kaidah ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini karena janin itu nggak bisa dipindahkan, nggak bisa dipisahkan dari induknya. Kalau mau sekalian induknya aja diwakafkan, janinnya mengikuti. Ayo, itu contohnya. Intinya kalau sesuatu itu tidak bisa dipindah tangankan, maka tidak bisa menjadi harta yang diwakafkan. Yumkinul intifa'u bihi. Yang ketiga, barang wakaf itu harus sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Nanti manfaatnya apa saja? Nanti ada manfaat mubahah dan manfaat maksudah. Ya, manfaat yang dibolehkan syariat dan memang sesuai fungsi dari harta tersebut. Maka barang-barang yang tidak memiliki nilai manfaat ya tidak bisa dijadikan harta wakaf, atau manfaatnya manfaat yang diharamkan syariat juga tidak bisa menjadi harta wakaf. Tidak sah mewakafkan barang tadi. Ma'a baqa'i ainihi, dan dia wakaf, barang wakaf tersebut harus tidak habis dalam penggunaan. Kalau harta wakaf itu cara menggunakannya dengan menghabiskannya, ya, yuntafa'u bihi bistihlaki ainihi, yang mana barang tadi kalau dimanfaatkan dia bisa habis. Ya, memang begitu cara memanfaatkannya, seperti makanan, minuman. Ya, yang namanya makanan, aku wakafkan kurma ini untuk masjid. Namanya wakaf kurma itu bukan wakaf, karena kurma itu dimanfaatkan dengan cara dimakan, habis ainnya. Maka itu sejatinya bukan wakaf, tapi sedekah atau hibah. Ya, wakaf air galon misalnya, itu bukan wakaf, tapi itu adalah sedekah air. Kecuali kalau mau seperti Utsman bin Affan, sedekah sumur. Nah, sumur kan itu tetap ada. Dan itu terbukti sampai sekarang bahwasannya wakaf sumur Utsman itu masih terus bisa dimanfaatkan oleh orang zaman sekarang. Jadi dia harus barang yang sifatnya itu tidak habis dalam pemakaian, dalam penggunaan. Kalau habis, ya maka tidak disebut lagi, tidak disebut wakaf secara syariat. Nah, itu yang keempat.
Qaid yang keempat. Yang kelima, biqat'i tasarrufi fihi. Dan yang namanya barang ketika sudah diwakafkan, harta ketika sudah diwakafkan, itu langsung terputus kepemilikannya. Ya. Jadi langsung menjadi kepemilikannya, yasiru milkan lillahi ta'ala, menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Orang yang diberikan wakaf itu tidak memiliki barang wakaf, tapi dia hanya berhak memanfaatkan barang wakaf, bukan dia pemiliknya. Karena wakaf tadi sudah menjadi milik Allah Azza wa Jalla, dan orang yang diberikan harta wakaf atau nazir wakaf itu hanya berhak mengelola dan memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi nggak bisa ketika mewakafkan tanah, ya, seseorang misalnya si A mewakafkan tanahnya kepada si B, nanti si B boleh menjual barang tadi, menjual tanah tadi untuk komersil, ya maka tidak bisa, atau mewariskan tanah tadi ke anaknya, nggak bisa, karena itu bukan milik dia, ya, itu bukan miliknya tapi sudah menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Dia hanya berhak memanfaatkan dan mengelola harta wakaf. Ala an yusrafa fi jihati khairin. Nah, ini yang keenam, quyut yang keenam. Yang namanya wakaf itu harus di jalan kebaikan. Ala jihati khair di sini, fi jihati khair di sini bukan untuk kemaksiatan. Jadi nggak boleh mewakafkan tanah. Tanah diwakafkan. Tanah kan barang yang bermanfaat. Ya, tanah barang yang bermanfaat atau harta yang memiliki manfaat. Tapi si wakif mengatakan, si pewakaf bilang, tanah ini aku wakafkan untuk desa ini, nanti dibikin untuk tempat judi misalnya. Haram. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan contoh yang kemaksiatan itu adalah wakaf untuk dibangun gereja sebagai tempat ibadah. Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Tapi kalau dibikin sebuah bangunan untuk tempat singgah, ya nggak masalah. Ya, intinya kalau harta tadi diwakafkan dan peruntukan wakaf tadi kegunaannya untuk kemaksiatan, ya maka tidak bisa disebut wakaf. Karena bukan kebaikan di situ. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia definisi wakaf. Semoga jelas insyaallah. Berikutnya disebutkan hukmul waqfi mustahabbun bisyurutin wa 'abbara al-musannifu bil jawaz. Nah, ini poin kedua. Apa sih hukum wakaf? Disebutkan di matan jaiz. Jaiz di sini maksudnya mustahabbun atau masyru'. Ya, sebagaimana dijelaskan sama pensyarah, yaitu disunahkan. Berarti hukum asal wakaf itu disunahkan karena memang dia bentuk kebaikan. Ya, bentuk kebaikan dan bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Imam Muslim rahimahullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Wal muradu minas shadaqatil jariyah al waqfu. Dan dimaksud di kata Nabi sedekah jariyah itu artinya wakaf. Bayangkan bagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumur untuk kaum muslimin di Madinah ketika itu, sampai sekarang pahalanya masih mengalir kepada beliau. Sudah ribuan tahun tapi tetap terus mengalir. Bagaimana kiai-kiai pondok hafizahumullah ketika mewakafkan tanahnya untuk dibikin pondok, dan pondoknya udah berusia puluhan tahun, ya, maka pahala dari wakaf tersebut ketika tanah itu dijadikan pondok pesantren, kemudian pondok itu melahirkan banyak para ulama, banyak para hafiz Quran, banyak orang-orang soleh, dipakai pondok itu untuk kebaikan, ngaji, sholat, membaca Quran,
ya, maka tentu pahalanya semua mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah tadi. Masya Allah, tentu ini pahala yang luar biasa, ya, pahala yang luar biasa bagi orang yang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Aku wakafkan tanah saya seluas 500 meter untuk jadikan masjid di kampung ini. Misalnya kampung ini nggak ada masjid, nah, kemudian dia wakafkan tanahnya, dia bebaskan tanahnya, dan aku wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Wah, dibangun masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, maka pahalanya mengalir terus kepada orang yang mewakafkan. Masya Allah. Hikmatu masyru'iyatil waqf. Nah, di sini poin yaitu apa hikmah disyariatkannya wakaf. Al-hajatu da'iyatun ilaihi lidawamin naf'i lil waqifi hayyan wa maitan. Ya, karena hajat yang sangat dibutuhkan supaya manfaat harta tadi terus mengalir kepada orang yang mewakafkan. Dan kita tahu dalam sejarah Islam dulu yang namanya wakaf luar biasa. Di zaman Daulah Islam, Abbasiyah, Umayyah, ya, dan lain sebagainya, itu wakaf sangat diberdayakan. Ya, wakaf itu sangat diberdayakan sehingga banyak anak-anak yang kurang mampu bisa difasilitasi untuk belajar gratis karena harta wakaf. Ya, atau para guru atau para ulama itu tidak perlu menunggu gaji dari pemerintah, tapi sudah bisa mendapatkan harta dari wakaf kaum muslimin. Ya, maka wakaf ini super sekali, ya, untuk pemberdayaan ekonomi umat dan juga pemberdayaan kualitas kaum muslimin. Maka dengan adanya wakaf itu bisa, contohnya tadi, mencerdaskan banyak orang. Dengan wakaf tadi orang ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya, dengan gratis dan lain sebagainya. Jadi orang yang mewakafkan ini bisa mendapatkan manfaat, di hartanya itu berguna bagi dia tidak hanya saat hidup maupun juga saat sudah meninggal dunia, sebagai tabungan amal kan di akhirat. Kemudian wahifdzil mauquf minal fasad, juga untuk menjaga harta yang diwakafkan itu dari rusak. Daripada nggak kepake, terbengkalai, ya mending langsung diwakafkan saja supaya nanti bisa dimanfaatkan kembali oleh orang banyak. Wal mauqufi alaihi minad dhaya'i biyadil ibad. Dan sasaran wakaf tadi bisa wahifdzil mauquf, dan sasaran wakafnya itu bisa terjaga dari dhaya', hilang, ya, dari tangan orang-orang, biyadil ibad, atau dari tangan hamba. Faedah, qala al-hafidhu fil fathi, ini hafidh di sini Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Hafidh Ibnu Hajar, karena disebutkan fil Fathul Bari, ya, Fathul Bari karya al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, wallahu alam. Wa asyara asy-Syafi'i ila anna al-waqfa min khasa'isi ahli al-Islam ay waqful ardi wal aqar. Qala wa la yu'rafu anna dzalika waqa'a fil jahiliyah. Di sini kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwasanya wakaf itu salah satu kekhususan kaum muslimin, seperti wakaf tanah atau wakaf bangunan, yang mana itu tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah. Ya, Masya Allah. Lalu rukun wakaf ada berapa? Rukun wakaf ada 4. Waqif, mauquf, mauqufun alaih, wasighah. Waqif itu orang yang mewakafkan, pewakaf. Mauquf, harta yang diwakafkan. Mauquf alaihi, sasaran yang diwakafkan. Bisa itu sasarannya ke individu, personal, atau ke jihah. Seperti aku wakafkan kepada fuqara wal masakin, aku wakafkan kepada pondok pesantren. Itu jihah. Ada yang wakafnya itu ke syakhsun muayyan, aku wakafkan ke fulan. Nah,
sasaran wakaf. Yang keempat, sighah, lafaz wakaf. Dan masing-masing rukun memiliki syarat seperti biasa. Apa saja syarat orang yang mewakafkan? Syurutul waqif, ay al-mutabarri', orang yang mewakafkan hartanya. Yang pertama, al-ikhtiyar. Fala yasihul waqfu min mukrah. Harus sukarela. Karena ini akad muamalah. Ya, maka harus dengan keridhaan hatinya, keikhlasan dari dirinya, tidak boleh dengan dipaksa. Yang kedua adalah ahliyatut tabarru' fil hayah, fala yasihhu minas sabiyyi awil majnuni awil mahjuri alaihi bisafah. Dan orang yang mewakafkan haruslah sifatnya ahlut tabarru', dan sudah berkali-kali kita sebutkan ahlut tabarru' itu levelnya di atas ahlut tasarruf. Setiap orang yang ahlut tabarru' itu sudah pasti termasuk ahlut tasarruf. Tapi orang yang ahlut tasarruf belum tentu dia ahlut tabarru'. Ya, maka tidak sah si pewakif itu masih kecil, belum baligh, atau orang gila, atau orang yang safih, atau mewakafkan harta yang itu adalah milik orang yang dia diamanahkan kepadanya. Ya, seperti wali diberikan amanah harta untuk menjaga harta anak kecil. Nah, ini tidak bisa dia wakafkan karena itu untuk maslahat si anak kecil, bukan untuk diwakafkan. Aywa. Dan di sini tidak disebutkan apakah syarat orang yang mewakafkan itu harus muslim, tidak ada. Maka dikatakan di bawah faidatun yasihul waqfu min kafirin aw dhimmi. Maka boleh saja orang kafir mewakafkan. Boleh saja. Jadi di sini meskipun wakaf itu mimbabil ibadah, termasuk salah satu ibadah taqarrub kepada Allah, tapi boleh-boleh saja orang kafir mewakafkan. Tapi resikonya ya tentu dia tidak akan mendapatkan pahala jariah. Ya, tidak akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka kalau mau dapat pahala jariah yang luar biasa dari wakaf, ya bersyahadat masuk Islam, kan seperti itu. Ayo. Lalu berikutnya kata Syekh Hisham hafizahullah, syarat mauquf, yaitu barang yang diwakafkan. Apa saja? Kaunul mauqufi ainan. Barang yang diwakafkan sifatnya harus ain, bukan manfaat. Aku wakafkan rumah. Nah, rumah kan ain, bukan aku wakafkan rumah ini untuk ditinggali. Aku wakafkan untuk ditinggali, bukan sukna. Jadi yang namanya bait itu ain, sedangkan manfaat bait itu sukna, ditinggali. Contoh lain, motor, itu ain, manfaat motor rukub, untuk dikendarai. Jadi yang diwakafkan itu adalah ainnya. Ya. Aku wakafkan hak sewa, hak tinggal. Hak tinggal di rumah tersebut, misalnya hak pakai, enggak bisa diwakafkan. Karena yang namanya barang yang diwakafkan haruslah ain, bukan manfaat. Yang kedua, kaunul mauqufi muayyanan. Sudah kita jelaskan tadi, harus barangnya itu spesifik. Yang mana? Tunjuk. Aku punya 2 tanah, aku wakafkan tanah yang A. Itu baru muayyan. Ya, saya punya 2 tanah. Tanah di desa A, tanah di desa B. Aku wakafkan tanah yang di desa A. Itu baru muayyan. Kalau aku wakafkan salah satu tanahku untuk pondok pesantren, yang mana tanahnya, yang mana? Maka kalau bukan muayyan, tidak muayyan, belum sah wakafnya. Oke. Yang ketiga, kaunul mauqufi milkan lil waqif. Nah, ini ya. Ini yang disebut itu ahlu tabarru' itu. Dia hanya boleh mewakafkan harta yang memang itu dia yang memilikinya. Maka tidak boleh dia mewakafkan harta orang lain. Yang keempat, kaunul mauqufi qabilan lin naql. Barang yang diwakafkan bisa diserah terimakan, bisa dipindah tangankan. Min milki syakhsin ila akhar. Dari kepemilikan, dari tangan pewakaf ke tangan nazir wakaf, atau ke tangan orang yang menerima wakaf. Yang kelima, kaunul mauqufi mimma yuntafa'u bihi walau fil mustaqbal ka jahshin saghirin yuntafa'u bihi fil mustaqbal.
Barang yang diwakafkan harus memiliki nilai manfaat, meskipun manfaatnya itu tidak dirasakan sekarang. Meskipun dirasakannya nanti bisa kita manfaatkan di waktu yang akan datang. Seperti seseorang mewakafkan kuda kecil. Kuda baru usia 5 bulan, ya, yang masih kecil lah, yang belum bisa ditunggangi. Tapi kuda ini kan nanti akan besar, setelah itu bisa dimanfaatkan untuk ditunggangi. Nah, atau jahshin, di sini disebutkan jahshin shaghirin, ya, anak keledai yang masih kecil. Nah, tapi nanti dia bisa digunakan, bisa dimanfaatkan saat sudah tumbuh besar. Nah, itu boleh tetap untuk diwakafkan. Ya, bisa untuk diwakafkan. Jadi yang namanya sisi manfaat dalam barang wakaf itu nggak harus ada sekarang. Boleh nanti adanya di kemudian hari. Yang penting punya nilai manfaat. Yang keenam, kaunul mauqufi yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ya, itu tadi yang sudah kita jelaskan. Barang wakaf itu selain mempunyai nilai manfaat, manfaatnya itu harus barangnya itu tetap tidak habis dalam penggunaan. Fala yasihhu waqfu at-ta'ami wasyarab fa innahu yuntafa'u bihi ma'a dhahabi 'ainihi atau ma'a istihlaki 'ainihi. Yang namanya makanan, minuman, dan lain sebagainya itu dimanfaatkan dengan cara dihabiskan. Dan barang wakafnya habis. Maka yang namanya wakaf makanan, wakaf minuman, seperti di bulan Ramadan, mewakafkan kurma sekian kilo untuk masjid A, untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa di masjid, maka itu bukan wakaf, itu sedekah namanya. Yang ketujuh, kaunul mauqufi yuntafa'u bihi intifa'an mubahan. Barang yang diwakafkan haruslah manfaatnya itu manfaat yang dibolehkan syariat. Fala yasihu waqfu alatil lahwi li'annahu naf'an muharraman. Nggak boleh mewakafkan alat musik. Kenapa? Manfaatnya manfaat yang diharamkan syariat. Dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i masalah musik ini paling keras, ya. Mazhab Syafi'i itu paling keras terkait pengharaman masalah alat-alat musik. Maka tidak sah memanfaatkan mewakafkan alat musik. Ya, aku wakafkan studio band ini untuk latihan band. Nah, tidak boleh. Karena penggunaannya untuk memainkan alat musik maka tidak diperbolehkan. Maka bisa kita kiaskan ke barang-barang lain. Ya, kita kiaskan ke barang-barang lain yang mana manfaatnya itu malah manfaat yang diharamkan syariat. Kaunul mauqufi yuntafa'u bihi intifa'an maqsudan. Dan manfaatnya itu harus manfaat yang sesuai fungsi, sesuai peruntukan barang tadi. Fala yasihul waqfu ala manfaatin ghairi maqsudatin ka waqfi darahimi lizinah. Maka kalau manfaatnya itu tidak sesuai kegunaan barang, peruntukan barang, ya tidak sah wakafnya. Seperti mewakafkan dirham atau dinar untuk hiasan dinding, ya. Dinar dan dirham itu penggunaannya bukan untuk ditempel di dinding, di hiasan, tapi untuk digunakan, dibelanjakan. Ya, maka itu tidak sah untuk diwakafkan. Ya, tidak sah untuk diwakafkan. Wakaf mobil untuk sekedar pajangan di depan. Ya, mobil kan digunakan untuk dikendarai, bukan hanya pajangan. Dan yang lain sebagainya. Nah, itu dia syarat-syarat wakaf, syarat-syarat barang yang diwakafkan, mauquf. Kemudian syarat mauquf alaihi al-mustafidu minal waqfi, ya, orang yang memanfaatkan barang wakaf atau sasaran wakaf itu. Ya, misalnya saya katakan waqaftu hadhil ard li ma'had Ibnu Abbas. Aku wakafkan tanah ini untuk pondok Ibnu Abbas. Maka kata-kata untuk Ibnu Abbas itu mauquf alaih. Nanti tanah itu akan dikelola, dimanfaatkan oleh pondok Ibnu Abbas untuk keperluan pondok. Itu namanya mustafid minal waqf, itu mauquf alaih. Apa saja syaratnya? Alla yakuna fi ma'siyatin fala yasihul waqfu ala ma'abidil kuffar wala ala silahi liqutta'it tariq atau liqutta'it turuq.
ya harus tujuannya itu, sasarannya itu untuk kebaikan. Kan tadi fi jihati khair definisinya. Maka nggak bisa diwakafkan untuk tujuan maksiat. Aku wakafkan tanah ini untuk dibangun diskotik. Nah, wal'iyadzubillah. Aku wakafkan tanah ini untuk jadi tempat konser musik. Wal'iyadzubillah. Ini manfaatnya nanti jadinya haram. Kegunaannya itu untuk haram, maksiat. Maka tidak diperbolehkan. Ya, atau contoh di sini ala ma'abidil kufar, aku wakafkan tanah ini untuk dibangun gereja. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena itu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Dan juga tidak boleh untuk silah, untuk dibikin senjata. Aku wakafkan kantor ini atau bangunan ini untuk dibikin, untuk menjadi pabrik senjata untuk membunuh kaum muslimin atau untuk kejahatan kriminal. Aku wakafkan kantor ini, gedung ini untuk menjadi sarang narkoba, pabrik narkoba. Wal'iyadzubillah. Maka ini termasuk maksiat. Yang kedua, sihhatu tamallukil mauqufi alaihi fala yasihu li janinin fi batni ummihi aw waqfi mushafin li kafirin. Sasaran wakaf, ya, orang yang menjadi sasaran wakaf atau sesuatu yang menjadi sasaran wakaf itu harus orang yang bisa menerima harta wakaf. Ya, bisa menerima harta sihhatu tamallukil mauquf. Maka tidak boleh saya wakafkan tanah saya untuk keledai, untuk kuda. Nah, kuda itu tidak bisa disebut ahlu tamalluk, nggak bisa disebut orang yang sesuatu yang bisa memiliki. Ya, aku wakafkan untuk janin. Nah, ini janin ini nggak bisa memiliki, belum disebut belum bisa disebut tamalluk. Tidak bisa memiliki hak tamalluk janin ini. Atau aku wakafkan Quran atau mushaf Al-Quran ini buat orang kafir, nggak bisa, karena orang kafir tidak boleh memiliki mushaf. Sebagaimana itu penjelasan dalam bab jual beli kemarin. Itu salah satu syarat khusus, ya, dalam jual beli. Ayo. Syarat yang ketiga yang tidak ada di sini itu adalah yushtaratul qabul idza kana mauqufu alaihi muayyanan. Harus ada ijab qabul, harus ada qabul dari orang yang diberikan harta wakaf. Kalau sasaran wakafnya itu person, syakhsun muayyan. Misalnya, aku wakafkan tanah ini untuk Zaid. Maka ketika Zaid menerima, dia bilang qabiltu. Harus ada qabiltunya. Kalau untuk person tertentu. Tapi kalau untuk jihah, aku wakafkan untuk fakir miskin. Aku wakafkan untuk pondok pesantren. Aku wakafkan untuk desa A. Maka ini untuk jihah. Ya, untuk jihad tidak person tertentu, ya, maka tidak perlu adanya qabul. Tapi pendapat Imam Nawawi mengatakan la yushtaratu fihi al-qabul mutlaqan sawa'un kana al-mawqufu alaihi muayyanan aw jihatan. Tidak ada syarat qabul, baik itu mauquf alaihinya person tertentu atau jihad. Syurutus sighah, syarat sighah wakaf. Yang pertama, lafdzun yush'iru bil waqfi kahabastul arda li maslahatil fuqara wal masakin. Ini contohnya jihad untuk maslahat orang-orang fakir miskin. Ya. Jadi lafaz wakaf itu tidak ada lafaz khusus. Yang penting lafaz yang menunjukkan kalau itu wakaf. Lafdzun yush'iru bil waqfi. Ya, habastul ard, waqaftul ard li maslahatil fuqara wal masakin. Waqaftul arda li ma'had Ibn Abbas misalnya, li ma'had fulan. Naam. Yang kedua, adamut tauqid atau adamut ta'qid. Falau qala waqaftud dara sanatan lil fuqara lam yasih. Bal al muradu an yakuna al waqfu 'ala at-ta'bid. Enggak boleh wakaf itu kita kasih tempo. Ini bukan seperti ijarah, sewa menyewa yang harus ada tempo, atau seperti
musaqah yang harus ada tempo. Ya, kalau yang namanya wakaf ya selamanya ala ta'bid, nggak bisa ketika sudah diwakafkan dan sudah menjadi milkun lillahi subhanahu wa ta'ala, nggak bisa kembali lagi menjadi milik si pewakaf. Nah, yang ketiga, adamu ta'liq, tidak boleh dita'liq, seperti qala al-waqif idza jaa al-ghaibu faqad waqaftu ad-dar lil fuqara. Kalau anakku datang pulang dari luar negeri, maka tanah ini aku wakafkan, masalah. Aku wakafkan tanah ini untukmu. Maka ini dita'liq. Ya, itu dita'liq, bukan tidak sah disebut wakaf. Yang keempat, bayanul masrif, menjelaskan sasaran wakaf. Falau qala waqaftu ad-dara faqat lam yasih bal la budda min bayanin liman tusraf. Ketika pewakaf mengatakan aku wakafkan bangunan ini, aku wakafkan rumah ini, kemudian yaskut, nggak ngomong apa-apa lagi, aku wakafkan tanah ini, gitu aja misalnya, ya maka belum sah wakafnya. Kenapa? Dijelaskan sasarannya buat siapa. Aku wakafkan tanah ini untuk fuqara wal masakin misalnya. Nah, baru disebutkan di situ masrifnya. Oke, tapi di sini ada pengecualian. Idza qala al-waqifu waqaftu nisfa mali wa sakata, maka diisrafkan, maka ditransaksikan, diberikan kepada fuqara. Ya, kalau ada pewakaf mengatakan aku wakafkan setengah hartaku, nggak dijelaskan buat siapa, maka di sini disebutkan kata Syekh Hisham itu sah wakafnya dan langsung diberikan kepada fakir miskin. Surifa lil fuqara. Nah, karena mungkin lebih jelas ya, kalau harta itu berarti langsung diberikan kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau aku wakafkan tanah, spesifik tanah, ya ini buat siapa? Ya, lebih spesifik tanah, atau aku wakafkan bangunan ini, nah, maka dijelaskan buat siapa. Tapi kalau aku wakafkan setengah hartaku, ya maka ini bisa langsung dipahami, bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Aywa. Far'un la budda, kemudian la budda an yakuna al-waqfu ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Fala yasihul waqfu ala man sayulad lil waqifi thumma ala al fuqara. Wa yusamma hadha munqati'ul awwal fa illam yaqul thumma ala al fuqara kana munqati'ul awwal wal akhir wa huwa batilun bil aula. Jadi gini. Jadi khulasahnya ada 4 macam. Ada namanya munqati'ul awwal, ada namanya munqati'ul awal wal akhir, ada namanya munqati'ul wasat, ada namanya munqati'ul akhir. Kan tadi yang namanya mauquf kan siapa, diberikan kepada siapa, barangnya itu, wakaf, barang wakaf tadi, siapa sasarannya, kepada siapa sasaran wakaf ini diberikan. Nah, yang pertama ada namanya munqati'ul awal, terputus awal. Contohnya ketika pewakaf mengatakan waqaftu hadzal bait ala man sayuladu li, aku wakafkan rumah ini kepada anakku yang akan lahir tahun depan misalnya, atau bulan depan. Nah, anak yang baru mau lahir itu kan belum ada, jadi aslun maujudnya nggak terpenuhi. Ya, kata-kata aslun maujud itu mutahaqqiq wujuduhu indal waqf. Harus ada, ini tanah ini atau rumah ini buat siapa? Buat anakku yang akan lahir bulan depan. Anaknya itu belum ada saat dia melafazkan wakaf, melafazkan lafaz wakaf, belum ada anaknya, maka namanya munqati'ul awal. Jadi kalau dia ngomong waqaftu hadzal bait ala man sayuladu li, cukup. Kemudian dikatakan ala man sayuladu li thumma ala al fuqara. Nah, itu munqati'ul awal.
terputus di awal. Sedangkan yang kedua kan ada thumma 'alal fuqara. Maka ini tidak sah. Tidak sah lafaz wakafnya. Kemudian yang kedua, munqati'ul awal wal akhir. Kalau si pewakaf bilang waqaftu hadzal bait au hadhil ard ala man sayuladu li, titik. Ini munqati' awal wal akhir. Ya, tidak sah lafaz sirah atau sirah wakafnya. Yang ketiga, munqati'ul wasat, terputus di tengah. Seperti kata pewakaf, waqaftu hadzal bait au hadhil ard ala Zaid thumma ala rajulin thumma ala al-fuqara. Waqaftu hadzal bait ala Zaid. Zaidnya mawjud, ada. Aslun mawjud, ada. Thumma ala rajulin, ala rajul mubham, siapa? Au thumma ala bahimatin, terputus. Bahimah nggak bisa menerima wakaf. Atau thumma ala rajulin, rajul mubham, rajul siapa? Kepada siapa? Ini terputus di tengah. Karena yang ketiga, thumma alal fuqara, thumma alal fuqara ini jelas. Lalu diberikan kepada fakir miskin. Jadi aslun pertamanya ada, far'un keduanya tidak ada, far'un ketiganya ada. Munqati'ul wasat. Maka kata ulama Syafi'iyah ini disebut sah. Ya, disebut apa? Sah. Jadi ketika munqati'nya wasat ini tidak ada, jadi setelah ala Zaid, aku wakafkan tanah ini untuk Zaid, maka ketika Zaid wafat, harta wakaf tadi berpindah langsung kepada fuqara. Berpindah langsung kepada fuqara. Meskipun wasatnya terputus. Yang ketiga, munqati'ul akhir. Waqaftu hadhihi al-arda ala Zaid. Ya, waqaftu hadhil ard ala Zaid thumma sakata. Masalah. Maka ini munqati'ul akhir. Aku wakafkan tanah ini kepada Zaid. Titik. Maka kalau Zaid sudah meninggal, kemana diwakafkan? Ya, kemana diwakafkan? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, munqati'ul akhir itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah sebagaimana munqati'ul awal. Tapi pendapat yang lebih asah, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, munqati'ul akhir itu sah. Dan nanti ketika si Zaidnya meninggal tadi, maka diwakafkan kepada kerabatnya wakif. Manfaatnya diberikan kepada kerabat wakif rahiman la irthan. Ya, baik kerabat si wakif itu, kerabat si pewakaf itu ahli waris atau tidak. Tapi sebagai rahiman la irthan, bukan harta warisan, tapi dia hanya berhak memanfaatkan saja harta wakaf tadi. Maka di sini ada 4 keadaan, 2 sah, 2 lagi tidak sah. Munqati'ul awal tidak sah. Munqati'ul awal wal akhir tidak sah. Munqati'ul wasat sah dan munqati'ul akhir sah. Itu penjelasannya. Nah, far'un al-waqfu ala syartil waqifi min taqdimin aw ta'khirin li ba'dil mawqufi alaih li ba'dil mawqufi alaihim ka'an yaqula waqaftu ad-dara ala awladi al-asghar minhum thumma al-akbar aw at-taswiyati aw at-taswiyati bainal aulad aw at-tafdhili li ba'dil auladi ka'an yaqula waqaftu rubu'ad dar lidh-dhukur wal baqi lil inath aw al-aks fa kullu ma sabaqa jaizun syar'an li anna as-sahabata radhiyallahu anhum waqafu wuqufan wa katabu kutuban wa syaratu syurutan uttubi'at wa lam yunkir alaihim ahadun. Ini gampangnya adalah nasul waqif ka nassi syari' la budda min tatabbu'ihi. Itu gampangnya. Jadi harta yang diwakafkan ini itu sesuai permintaan si pewakaf. Kalau si pewakaf bilang aku wakafkan tanah ini untuk pondok pesantren,
sudah, maka tanah ini hanya boleh diberikan ke pondok pesantren tadi, ya, dan digunakan untuk apa yang diinginkan sama pewakaf. Nggak boleh misalnya aku wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid misalnya, kemudian sama nazir wakafnya, sama yang menerima wakaf dibangun misalnya pasar misalnya, atau dibangun kantor, atau dibangun sekolah. Padahal tadi permintaan si pewakaf untuk dibangun masjid. Ya, dibangun masjid. Nah, dia dibangunnya lapangan misalnya, atau kolam renang. Nah, ini tidak sesuai permintaan atau tidak sesuai amanah dari pewakaf. Kalau si pewakaf bilangnya untuk ini, ya buat itu. Jangan dialihkan buat yang lain. Makanya nasul waqif, lafaz dari si pewakaf untuk apa tadi barang itu diwakafkan, itu karena si syariat, seperti nas syariat harus diikuti. Maka kalau dia bilang aku wakafkan tanah ini untuk anak-anakku yang kecil-kecil, ya sudah, itu memang untuk anak-anak yang kecil-kecil, bukan yang sudah dewasa. Atau sama saja aku wakafkan taswiyah, aku wakafkan untuk semua anak-anakku, ya, maka semua anak-anaknya sama rata dalam memanfaatkan harta wakaf dari orang tuanya. Atau orang tuanya mewakafkan tafdil, dibedakan, lebih diutamakan yang soleh misalnya. Ya, aku wakafkan tanah ini seperempatnya untuk anakku yang laki-laki, sepertiganya untuk anak perempuan, dan lain sebagainya. Intinya nasul waqif karena si syari' la budda min tatabbu'ihi. Ya, intinya kita si mauquf alaihi atau nazir wakaf harus memanfaatkan harta wakaf sesuai amanah dari si pewakaf. Yajuzul waqfu 'alal fuqara'i wal aghniya, diperbolehkan wakaf kepada orang kaya atau orang miskin. Jadi la yushtaratu fil waqfi zuhuru qasdil qurbah bal intifa'ul ma'siyah. Nah, itu dalam kitab Fathul Qarib. Jadi tidak disyaratkan wakaf itu harus kelihatan zuhurul qurbah, kelihatan di situ taqarrub kepada Allah, enggak harus. Yang penting tidak ada kemaksiatan. Maka ketika kita mewakafkan tanah untuk orang-orang kaya, mewakafkan bangunan untuk orang-orang kaya, ya boleh-boleh saja, karena itu bukan kemaksiatan. Nah, kalau kepada kita wakafkan harta kita kepada fakir miskin, itu kan jelas kelihatan secara zahirnya bentuk taqarrub kepada Allah. Maka yang penting tidak ada di situ unsur maksiat, maka diperbolehkan, sah wakafnya. Mas'alatun idza utliqal waqfu ala auladihi wa auladihim dakhala fil waqfi auladil banat. Ya, kalau diitlakkan aku wakafkan tanah ini untuk anak-anakku, aku wakafkan bangunan ini untuk tanah anak-anakku, aku wakafkan kebun ini untuk anak-anakku, ya maka masuk anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan. Far'un idza awqafa al-waqifu syai'an kharajat al-milkiyatu min yadihi wa yamliku al-mawqufu alaihi al-manfa'ah. Ketika si pewakaf sudah mewakafkan hartanya, maka harta tersebut sudah bukan lagi menjadi miliknya dan bukan lagi menjadi milik si orang yang diwakafkan kepadanya, tapi menjadi milkun lillahi azza wa jalla. Ya, sehingga tidak bisa ditasarufkan lagi, tidak bisa diperjualbelikan, diwariskan dan lain sebagainya. Sedangkan mauquf alaihi atau nazir wakaf itu yang pengelola wakaf hanya berhak untuk memanfaatkan wakaf, tidak berhak untuk, tidak menjadi pemilik, bukan, tapi dia pengelola, supaya harta wakaf tadi tetap senantiasa bermanfaat untuk umat dan kaum muslimin. Faedah, idza halakatil ainul mauqufatu aw kasurat bihaitsu la yasihhu an-naf'u biha jaza bai'uha ka hasiril masjidi al-baliyati wa ju'ila thamanu li maslahatil masjid. Nah, ini kasusnya kalau harta wakaf kemudian sudah rusak, sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, boleh nggak dijual? Boleh, ya, boleh dijual. Seperti contoh dikatakan di sini sama Syekh Hisham, seseorang mewakafkan karpet
Aku wakafkan karpet untuk sholat di masjid A. Nah, itu karpet udah berusia 20 tahun. Nah, udah jelek, udah usang, udah bau, pokoknya udah nggak layak pakai. Ya sudah, karpet itu dijual saja. Nanti hasil penjualannya dipakai untuk maslahat itu masjid. Boleh, ya, diperbolehkan. Ya, karena sudah nggak, manfaatnya daripada tidak bisa lagi digunakan, mending dijual saja. Nanti hasil penjualan tetap dimanfaatkan untuk masjid tadi. Ya, dimanfaatkan untuk masjid tadi. Faedah al-bina'ul mauquf kal masjidi wal mustashfa la yasihu bayu ardihi. Kalau harta wakafnya itu bangunan seperti masjid atau rumah sakit, maka kalau sudah rusak yaitu tidak bisa dijual tanahnya. La yasihu bai'u ardihi. Tapi nanti bisa direnov, ya, direnov, diperluas. Tapi dalam mazhab lain saya pernah baca itu, misalnya ini masjid dulu ini wakaf, ya, masjid ini wakaf di sebuah desa, oke? Awalnya karena desa itu penduduknya sedikit, maka masjidnya ya ukurannya juga tidak terlalu besar. Tapi setelah seiring bertambahnya waktu, desa tadi semakin ramai, makin banyak orang tinggal di situ, maka masjidnya ini lama-lama udah nggak muat. Ya, masjidnya sudah tidak muat lagi, harus diperluas, harus direnov, dibongkar ulang dan dibuat semakin luas. Nah, masalahnya kalau misalnya tanahnya itu masih luas, masih bisa untuk pelebaran, oke, nggak masalah. Masjidnya kita bongkar, kita bangun ulang menjadi lebih luas untuk bisa menampung lebih banyak jamaah. Tapi kalau tanahnya udah mentok segitu-gitu aja, nggak bisa lagi diperluas, nah, bagaimana solusinya? Ya, maka saya pernah baca dalam mazhab lain itu, boleh kita jual bangunannya, tanahnya kita jual. Bangunan masjid itu kita jual, plus tanahnya kita jual. Nanti hasil penjualan kita belikan untuk tanah daerah lain yang lebih luas untuk dibangun masjid. Nah, seperti itu boleh. Ya, karena memang sudah tidak memungkinkan lagi tanah tadi untuk diperluas masjidnya. Karena tanahnya udah mentok, misalnya tanahnya hanya sekitar 300 meter. Masjidnya itu ya cukup untuk seluas itu saja dulunya. Kemudian semakin banyak masyarakat, semakin banyak orang, itu masjid udah nggak mampu lagi menampung jamaah dan tanahnya pun udah mentok segitu. Gimana solusinya? Ya, kita jual tadi bangunannya plus tanahnya, nanti kita hasil penjualan kita belikan tanah yang lebih luas untuk kita bangun masjid yang lebih besar. Seperti itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Masalah la yajuzu waqfun nuqudi li'annahu la yajuzu istijaruha. Uang nuqud tidak bisa diwakafkan. Kenapa? Karena selain yang namanya uang, itu cara pemakaiannya dengan cara ditransaksikan, dihabiskan. Yang kedua ya namanya kan tadi ya barang wakaf tadi kan nanti menjadi tanggung jawab si nadhir wakaf untuk dimanfaatkan. Artinya dia hanya boleh memanfaatkan barang wakaf, bukan menjadi pemilik barang wakaf. Sehingga kan nggak bisa nanti uang itu diistijar. Manfaatnya disewakan nggak bisa, uang nggak bisa disewakan. Untuk diambil manfaatnya saja, bukan ainnya, nggak bisa. Ya, maka kalau uang itu ya bukan wakaf, tapi uang itu sedekah. Ya, karena tadi uang, makanan atau minuman itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dihabiskan. Sedangkan syarat barang wakaf tadi harus ma'a baqa'i ainihi, harus barangnya itu harus tetap ada, tidak habis dalam pemakaian. Wallahu ta'ala wa a'lam. Kita cukupkan kesempatan hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan hibah. Ya, insyaAllah sedikit lagi kita akan mengkhatamkan pembahasan bab muamalah dalam kitab Matan Nabi Syuja. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.